Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, namaku Aris. Umur aku 24 tahun. Aku seorang pengajar di salah satu SMA di Kabupaten Banyumas. Ya, tujuan aku bikin podcast ini karena aku pengen gak bolak-balik menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman yang tanya seputar CPNS. Jadi, akhir-akhir ini setiap hari tuh ada aja yang tanya ke aku, beneran setiap hari nih ya. Jadi kayak kebetulan minggu-minggu ini aku lagi latsar prajabatan CPNS, dan kalau nggak dibalas nggak enak, dibalas juga bolak-balik membalas dengan jawaban yang sama kayak gitu kan, kayak kurang efektif ya. Bukan kurang efektif sih, kurang efisien karena ini masalah waktu. Jadi kayak bolak-balik menjawab pertanyaan yang sama. Jadi menurut aku lebih baik aku bikin podcast aja kali ya. Jadi siapa di antara kalian yang pengen mendengarkan, pengen tahu jawabannya, bisa kalian putar kapan aja, seperti itu. Dan aku mau disclaimer dulu, tujuan aku bikin podcast ini yaitu mungkin menjawab keresahan teman-teman. Terus juga aku pengen sharing, sekedar sharing, pengen kasih cerita aku berbagi dengan teman-teman, barangkali bisa kasih insight baru, barangkali bisa memotivasi teman-teman, menginspirasi teman-teman. Dan kalau misalkan ternyata itu tidak bekerja di teman-teman semua, aku mohon jangan judge aku ya. Aku udah wareg sudah puas dengan bulian, jadi mohon jangan dibully ya. Ini juga suatu hal yang luar biasa menurut aku, karena aku udah berani untuk cukup berani lah untuk speak up lagi gitu. Karena udah lama banget aku membungkam diri ya, seperti hidup di dalam gua. Nanti mungkin lain kesempatan aku akan cerita tentang hal ini. Oke, sekarang ke CPNS. Jadi ada yang tanya ke aku, Mbak, belajarnya buku apa sih? Riz, belajarnya satu hari berapa jam? Modulnya yang kayak apa? Boleh gak aku pinjem tips triknya dong supaya aku lolos CPNS? Atau ada nih yang lebih ekstrim sekarang adalah banyak yang kirim formasi-formasi ke aku. Menurut aku mana ini yang peluangnya bagus gitu. Aku berasa kayak, wah, aku bukan ahli nujum teman-teman, tapi ya semampu aku, sebisa aku kasih masukan, kasih saran kayak gitu. Nah, aku pengen cerita ke teman-teman nih. Awal mulanya aku ini adalah seorang pengangguran karena aku lulus kuliah bulan Juli dan wisudanya tuh bulan September, jadi sempat menunda 3 bulan. Nah, di saat menganggur itu, apakah aku tiduran rebahan? Enggak melulu tiduran rebahan ya, tiduran rebahan juga sih. Cuman aku waktu itu belum ada keinginan untuk mengajar, jadi tempat-tempat instansi yang aku lamar itu bukan sekolahan, lebih ke PT. Ya rata-rata PT sih, tapi ya dilalah karena aku juga pesimis karena aku anak pendidikan. Dibandingkan dengan teman-teman yang lulusan murni, pasti lebih jago, pengetahuan umumnya lebih luas dibandingkan aku, karena kita lebih banyak dapat pedagogik. Bukannya aku lagi merendahkan teman-teman yang jurusan pendidikan, enggak, tapi basically aku adalah mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Jadi aku gak punya pengalaman banyak, literasiku sedikit, dan ya tingkat kritisnya aku juga gak sebanyak teman-teman. Jadi kayak untuk bersaing dengan kalian yang dari lulusan murni itu luar biasa effortnya. Karena yang saingan dengan satu anak-anak pendidikan aja aku merasa masih kurang, apalagi dengan anak murni gitu ya, gitu. Dan qadarullah aku gak lolos teman-teman. Setiap kali tes itu ya ada yang nyangkut tapi orang tua gak cocok, ada yang perusahaannya bagus, tempatnya bagus, akunya gak diterima, cuma nyampe interview habis itu gak lolos lagi. Udah, gak apa-apa, sabar ya. Terus kebetulan waktu itu saat masa-masa menganggur itu ada yang kirim di salah satu grup WA, grup Ordak Banyumas, karena aku dulu kuliah di UNES Semarang.
ada yang share link ebook belajar CPNS, dan aku download itu, bukan download sih, buka linknya karena itu disimpan di Google Drive. Kemudian aku download juga salah satu materinya yang ada di sana. Kemudian aku baca. Aku sangat awam dengan CPNS, jadi aku memutuskan untuk membaca teknis seleksinya seperti apa, tesnya itu apa aja, maksudnya isinya tuh apa sih gitu kan. Aku baca dulu, aku pahami dulu, itu aku pelajari selama menganggur. Dan aku ingat salah satu kalimat dari dosenku yang alhamdulillah aku bersyukur banget ketemu beliau, namanya Bukara, dosen pembimbing skripsi aku. Beliau bilang, Mbak, kalau biasanya orang-orang yang lulus CPNS itu mereka mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelum ada pengumuman tes. Mbak Aris coba sih nanti habis lulus kayak gitu, barangkali rezekinya jenengan. Pas itu aku ingat kalimat itu, intinya persiapkan jauh-jauh hari sebelum tes. Biasanya yang mempersiapkan bakal lebih lama itu kan lebih banyak bekalnya ya. Terus beliau juga menambahkan, kesuksesan itu merupakan pertemuan antara kesempatan dan kesiapan. Jadi kalau ada kesempatan jenengan gak siap, ya kesempatan itu akan hilang. Bukannya hilang sih, walaupun kita mengikuti kesempatan itu, tapi kita mungkin gagal, kita mungkin gak berhasil saat itu. Jadi gak bisa memilih salah satu sih. Kesempatan dan kesiapan itu memang dua-duanya harus kita miliki gitu. Nah, waktu menganggur itu aku sempat baca modul tentang CPNS tadi, dan kesimpulannya ada 3 subbab yang harus dipelajari, kan ada TIU, TWK, sama TKP. Tips yang aku mau kasih pertama kali adalah, teman-teman, waktu aku SKD dulu, aku hanya prepare mateng-mateng di TWK. Kenapa? Karena aku sangat lemah. Aku seneng hafalan, aku jujur seneng. Tapi hafalan yang rigid itu aku kurang begitu suka. Jadinya di memori aku tuh susah untuk kesimpan lama. Maksudnya apa sih TWK, wawasan kebangsaan, itu kan kebanyakan tentang Pancasila, sila-sila. Bukannya aku anti Pancasila, enggak. Tapi biasanya Pancasila itu berkaitan dengan undang-undang kan. Nah, yang namanya undang-undang bahasanya kan rigid ya. Yaitu bunyinya apa, ya itu yang harus kita jawab gitu kan. Tapi kalau misalkan yang mengingat tapi nggak rigid, contohnya kayak sejarah. Kalau sejarah kan kita bisa bercerita, mereka ulang kejadian di masa lampau pakai bahasanya kita sendiri, maknanya sama nggak apa-apa gitu kan. Nah, kalau yang bahasa undang-undangan nggak kayak gitu, jadi aku ngerasa sangat kurang, sangat lemah di TWK. Jadi aku memutuskan saat itu aku baca modulnya itu yang bab TWK-nya, aku baca semuanya, sama satu lagi TIU yang bagian sinonim antonim. Aku sangat minim kosakata, jadi aku perbanyak membaca vocabulary. Apa sih kalau bahasa Indonesia, glosariumnya kayak gitu ya. Ya kayak gitulah pokoknya, yang sinonim, antonim. Itu aku banyak-banyak memperkaya ini kata demi kata supaya aku nggak begitu kaget. Itu. Kemudian jadi tipsnya yang pertama adalah pelajari hal atau materi yang paling lemah di kalian. Aku ngerasa gak begitu kesusahan di TIU yang logikanya, ngitung-hitungannya, karena basicnya kan aku anak akuntansi ya, udah sering ketemu angka, ibaratnya familiar. Jadi kayaknya effort untuk belajar TIU tuh jangan dikasih porsi banyak deh, kasih porsi yang mungkin paling sedikit ya. Aku jujur aja, aku kasih porsi belajar TIU tuh yang paling sedikit. Aku lebih kasih porsi banyak ke TWK-nya karena memang aku sangat lemah di situ. Baru yang kedua ke TKP. TKP kan sikap perilaku terkait norma baik buruk, itu juga sebetulnya mungkin kita bisa lah ya, tanpa belajar juga bisa. Tapi kadang-kadang kan ada etika atau tata krama yang memang tetap harus dipelajari. Jadi itu aku kasih porsi di nomor kedua. Jadi yang pertama, tentukan dulu skala prioritasnya, mau dikasih porsi berapa persen, mana yang paling banyak urutannya, kayak gitu. Itu belajarnya aku dulu seperti itu. Nah, kemudian setelah wisuda
bulan September, Oktober itu aku baru mulai belajar soal, ngerjain itu aku tulis jawabannya doang sih, tapi nggak ditulis sama soalnya. Kan aku downloadnya ebook tuh, terus aku jawab nomor 1 A, misalkan nomor 2 B, dan seterusnya sampai soal itu habis, terus aku koreksi. Kayak gitu aku dulu belajarnya. Ya memang males sih, tapi aku tipe anak yang akan lebih menyerap ilmunya atau sesuatu itu mudah aku pelajari dan lebih lama ketika tangan aku mulai gerak, tangan aku ikutan nulis. Jadi aku memutuskan untuk ikutan nulis. Nah setelah itu bulan Oktober aku belajar soal-soalnya, habis 1 paket. Alhamdulillah aku bisa ngerjain 1 paket soal yang ada TU, TWK, TKP-nya. Dan sebelumnya juga yang kan ada soal peritilan gitu kan, sinonim sendiri, antonim sendiri, TWK sendiri kayak gitu kan kalau nggak salah ya, lupa. Pokoknya itu aku selesaikan di situ. Kemudian bulan November kebetulan aku dapat tawaran dari teman aku, salah satu guru juga. Jadi dia keterima ngajar di sekolah di Banyumas tentunya, dan ada perjanjiannya di mana dia nggak boleh terikat dengan instansi manapun termasuk bimbel kalau dia mau bekerja di situ. Sedangkan sebelum dia diterima di situ, di sekolah itu, dia masih terikat dengan salah satu bimbel. Nah dia menawarkan ke aku, mau nggak kamu gantiin aku, ini kurang 2 minggu doang, kasihan anak-anak, soalnya 2 minggu lagi mereka udah mau ujian akhir gitu, PTS atau PAS saat itu aku lupa. Aku mikir-mikir sebenarnya mau diambil apa enggak ya. Loh kan basicnya sama-sama sekolah pendidikan mbak. Iya, tapi masalahnya mapelnya adalah fisika teman-teman. Tahu sendiri aku anak SMK ekonomi kan, bukan SMK teknik. Gak pernah ketemu fisika lagi selain masa SMP, dan SMP itu apa sih, basic banget kan. Ini aku ngelesinnya anak SD, SMP, SMA. Aduh, tapi akhirnya mau gak mau aku ambil. Kenapa aku berani ambil? Karena aku pengen tahu passion aku. Aku bukan lagi men-challenge diri apakah aku bisa apa enggak, bukan untuk itu sebenarnya. Lebih ke apakah passion aku itu beneran ngajar. Karena aku mahasiswa pendidikan, tapi dulu tuh belum menemukan soul mengajar. Masih ngambang lah, beneran nih aku mau ngajar kayak gitu. Jadi ragu-ragu. Akhirnya aku putuskan untuk ambil tawaran itu dengan konsekuensi aku harus belajar fisika, mati-matian nih. Cuman buat 2 minggu ngajarin anak-anak les. Ya udah aku ambil. Dan ya mau nggak mau aku juga berhenti belajar CPNS saat itu karena tanggung jawab kan, udah mulai ngelesin gitu. Akhirnya aku nggak berani untuk lanjutin belajar CPNS kayak gitu. Udah, itu November. Nah Desember kebetulan ada tawaran ngajar di salah satu sekolah di Aji Barang, dan itu peluangnya 90% banget karena yang menawarkan itu kakak kelas aku menggantikan beliau. Dan alhamdulillahnya diterima di sekolah tersebut, dan aku ngajarnya Januari. Apakah tesnya 1 bulan selama bulan Desember? Enggak, tesnya sebetulnya di pertengahan bulan Desember, tapi Desember awal-awal itu aku nggak sempatin belajar CPNS lagi, udah kayak mulai kendor juga semangatnya pas itu. Nah waktu itu kalau nggak salah kan bulan November akhir itu pendaftaran CPNS ya. Sebetulnya aku galau teman-teman, galaunya gini karena aku ini lulusan pendidikan ekonomi yang senasib sama aku ya. Jurusannya pendidikan ekonomi, prodinya pendidikan akuntansi. Di ijazah tuh tulisannya kayak gitu, lulus sebagai sarjana pendidikan ekonomi konsentrasi pendidikan akuntansi. Jadi ada 2 jurusan, walaupun kalau di UNES 1 jurusan 1 prodi. Aku sempat tanya ke Bu Kara, dosenku tadi, Bu ini saya bisa daftar hanya jadi guru SMA atau bisa juga jadi guru SMK? Nah beliau menjawab boleh dua-duanya mbak gitu. Kebetulan saat itu formasi di Banyumas ada 2 sekolahan yang bisa aku lamar. Yang pertama di SMA Sokaraja, yang satunya lagi di SMK Banyumas. Kalau yang di SMA Sokaraja itu saat itu hanya 1 formasi,
dan itu formasi umum. Sedangkan di SMK Sokaraja ada 2 formasi, 1 umum 1 kumlot. Nah kalau kumlot, kebetulan aku kumlot, aku bisa masuk situ. Aku lebih kepengen daftar di SMK Banyumas sebetulnya waktu itu. Kenapa? Karena aku merasa peluangnya lebih besar. Lebih besarnya kenapa? Karena di UNES pendidikan ekonomi itu ada 3 prodi. Ada akuntansi, perkantoran, sama koperasi. Kalau aku daftar di SMA Sokaraja, udah pasti yang daftar di sana memperbolehkan anak-anak dari perkantoran dan anak-anak dari koperasi juga daftar. Berarti saingannya di sana 1:3, peluangnya kan lebih kecil dibandingkan di SMK Banyumas. Di situ kualifikasi pendidikannya adalah pendidikan akuntansi, langsung mengerucut ke akuntansi. Otomatis sainganku di situ hanya anak-anak pendidikan akuntansi. Itu baru yang lulusan UNES, belum yang dari lulusan universitas lain. Jadi saat itu aku sebetulnya lebih cenderung milih di SMK Banyumas. Tapi karena memang basicnya bocah wetinan, aku nggak pede. Walaupun udah tanya dosen juga, aku juga sempat saat itu cek ijazah aku di sivil. Teman-teman mungkin udah tahu ya web sivil, aku lupa singkatannya apa, tapi yang buat ngecek kita itu lulus tahun berapa, nomor ijazahnya berapa, gitu-gitu kan ada ya. Nah di sana aku ngecek nama aku tuh terdaftar sebagai mahasiswa jurusan pendidikan ekonomi. Nah walaupun aku ngerasa peluangnya lebih gede di SMK Banyumas, tapi waktu itu aku takut aku nggak bisa lolos seleksi administrasi. Kalau aku nggak bisa lolos seleksi administrasi, otomatis aku nggak bisa ikut tes. Masa belum apa-apa aku udah nggak lolos sih? Dulu aku mikirnya kayak gitu. Akhirnya karena ketakutan itulah aku memutuskan ya udah nggak apa-apa lah di SMA Sokaraja aja. Walaupun peluangnya itu lebih kecil dibandingkan di SMK Banyumas, tapi kayaknya nggak apa-apa lah buat ngecek dulu kira-kira ini aku lolos administrasi apa enggak. Ya nggak apa-apa juga nanti misalkan ternyata aku lolos, aku harus belajar ekonomi lagi. Padahal aku basicnya akuntansi, nggak apa-apa, oke nggak apa-apa, itu bisa dipelajari, pikir carry by wis, mending gue melu tes lolos di SIT. Pas itu mikirnya kayak gitu. Dan aku sempat sholat istikharah karena bingung banget. Dilalah pas itu sempat mimpi, ini beneran mimpi ya teman-teman karena banyak jadi jangan sebut satu ini ya, nggak singular kan ini ya. Aku mimpi SMA Sokaraja. Intinya pas itu datanglah sebuah mimpi, aku ngimpi ada kertas formasi formasi jabatan gitu muncul, terus nama SMA Sokaraja. Akhirnya aku kayaknya SMA Sokaraja deh. Terus ada satu hal lagi yang bikin aku mantep daftar di SMA Sokaraja, yaitu bapakku sempat ditanya sama temennya bapakku tanya, Aris daftar di mana? Katanya Aris daftar di Sokaraja kayak gitu. Padahal saat itu aku masih diskusi juga sama orang tua, aku mending di Banyumas apa di Sokaraja. Tapi waktu ditanya sama temennya bapakku menjawabnya di Sokaraja. Oke, aku udah dapet 2 premis. Akhirnya konklusinya wes, aku daftar aja di Sokaraja. Daripada aku juga cemas nanti aku gak lolos administrasi. Aku ngimpi di SMA Sokaraja dan orang tua aku udah bilang oke, di SMA Sokaraja. Ya wes, akhirnya aku submitnya di SMA Sokaraja. Tips yang kedua, selalu komunikasikan dengan orang tua. Teman-teman yang mau daftar CPNS, kalau yang udah menikah berarti konsulnya ke suami juga ya. Ini penting banget karena ridhonya ada di situ menurut aku. Jadi kita mau usaha sekeras apapun, kita misalkan cinta sama seseorang segede apapun, kalau ternyata orang tua kita nggak ridho, ya wis nggak akan jadi. Saat itu tuh aku bener-bener baru merasakan dan baru bener-bener percaya karena aku mengalami ya. Alah kata siapa kayak gitu kan, dulu tuh kayak alah kata siapa, nggak boleh, buktinya aku masih sama ini gitu. Tapi ternyata kalau memang orang tua nggak ridho itu nggak akan jadi. Jadi tips yang kedua buat teman-teman, yang pertama tadi adalah belajar di hal yang paling lemah di kita ya.
kelemahan kita di mana, itu yang kita build up dulu. Yang kedua adalah minta restu sama orang tua. Itu sangat penting. Walaupun orang tua kalian gak paham, formasinya gak usah dijelasin sedetail itu. Orang tuaku aja dua-duanya bapak ibuku lulusan SD, teman-teman. Jadi jelaskan dengan bahasa yang sederhana yang bisa mereka pahami. Kayak gitu aja. Pak, Bu, ada formasi CPNS di sini dan di sini. Menurut bapak, menurut ibu, baiknya aku pilih yang mana ya? Sekedar tanya kayak gitu aja deh, teman-teman. Mungkin itu bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk pemilihan dimana teman-teman nanti mau submit kayak gitu. Sekian dulu ya, karena ini 2 menit lagi aku zoom lagi. Doain ya teman-teman, mudah-mudahan aku bisa lolos latsar prajabatan CPNS ini dengan baik, dengan lancar, untuk menghilangkan status C di aku supaya bisa diangkat resmi jadi PNS. Dan aku doain juga, senantiasa doain teman-teman, mudah-mudahan teman-teman diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, kesehatan juga itu yang paling penting, karena sekarang sehat sangat-sangat kerasa banget ya, mahal harganya gitu. Mudah-mudahan teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, jangan lupa bahagia, dan tunggu podcast aku yang kedua berikutnya. Oke, terima kasih.